Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Hadirin jamaah Masjid Hema Darussalam yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini dalam rangka thalabul ilmi, dalam rangka menuntut ilmu. Mudah-mudahan langkah-langkah kita untuk datang ke majelis ini senantiasa mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah limpahkan pahala yang dilimpahkan, dan amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah bisa bersilaturahim. Lama tak tahu saya masih bisa. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan pada yang sakit dan memberikan semangat untuk menuntut ilmu bagi yang mungkin sedang butuh, mungkin sedang malas. Karena memang menuntut ilmu itu, kalau kata Rasulullah, "Wa may yuridillahu bihi khairan falyufaqihu fid-din." Dan barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan kepada seseorang, maka difahamkan ia ilmu agama. Jadi pada hakikatnya Allah yang memahamkan kita. Jadi Allah mudahkan langkah kita untuk menuntut ilmu. Karena kenapa? Karena Allah ingin kita itu paham ilmu agama. Maka mudah saja kita jalan ke majelis ini. Karena keinginan Allah untuk memberikan kebaikan kepada kita. Dan sebaliknya, kalau Allah menghendaki keburukan kepada seseorang, maka dijauhkan dia ilmu agama. Allah jauhkan. Ya. Jadi kalau dengan taklim itu, duduk di majelis taklim itu gelisah. 2 menit, 10 menit, 20 menit, 30 menit itu udah getah. Ya. Tapi kalau Allah kehendaki kebaikan, Allah tetap dia duduk di majelis ini. Berangkat tuh ringan rasanya untuk menuntut ilmu, apalagi ilmu agama. Itu Allah pahamkan dia ilmu agama. Bagaimana kita paham? Yaitu dengan duduk di majelis taklim. Salah satunya belajar ilmu. Karena apa? Menuntut ilmu agama itu merupakan kewajiban. Hadisnya sering kita dengar, "Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimah." Menuntut ilmu itu, ilmu agama itu fardhatun. Fardhu itu sebagaimana fardhunya sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu hukumnya adalah menuntut ilmu agama juga fardhu ala kulli muslim, bagi setiap muslim, fardhu ain bagi setiap muslim, laki-laki maupun muslim, wajib. Maka kalau kita malas menuntut ilmu agama, yang namanya fardhu dikerjakan, kalau istilahnya ini dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan mendapatkan siksa. Jadi materi apa ya? Kumaha pernah wae. Jadi membawa kitab apa gitu kan? Motivasi saja supaya kita rajin seperti itu. Nah, bapak-bapak sekalian, hadirin sekalian berbahagia. Cuma pertanyaannya yang pertama yang kita tuntut itu ilmu dalam agama itu ilmu apa? Ilmu fikih. Ya. Ilmu di sini kajiannya ilmu fikih. Tasawuf,
Yang mana dulu? Yang mana dulu kira-kira? Tauhid, ada yang bilang tauhid dulu, ada yang bilang fikih dulu, terus tasawuf dulu. Yang mana dulu? Imam Al-Ghazali mengatakan, awal din, rifatul ma. Awalnya kita beragama adalah mengenal Allah. Awal kita dalam beragama mengenal Allah. Bahasa Arabnya yaitu ma'rifatullah, mengenal Allah. Dia belajar beli tauhid ya, alhamdulillah. Pada awal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Yang pertama yang Allah ajarkan kepada Nabi Muhammad yaitu ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Dua disebut dengan awal din ma'rifatullah. Hal yang pertama dalam beragama adalah mengenal Allah. Ya, ayat atau surat ayat yang pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam surat apa? Al-Qur'an. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, baca dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Awal Rasulullah diberikan atau diturunkan wahyu yang itu tentang mengenalkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta. Bismillahirrahmanirrahim, jadi dengan nama Tuhan yang menciptakan. Sama dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam Al-Quran ceritakan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam ketika ingin mengenal Allah, beliau melihat matahari, Tuhan. Ternyata kemudian hilang. Kemudian malamnya ada bulan. Oh, ini bulan cahayanya lebih redup, lebih adem. Ternyata ketika pagi tiba hilang. Kata Nabi Ibrahim, Tuhan itu nggak hilang, nggak timbul tenggelam. Maka kemudian dari situlah Allah Subhanahu Wa Taala memperkenalkan dirinya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi pertanyaan Nabi Ibrahim alaihissalam tentang siapa Tuhanku. Jadi awal yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada para nabi termasuk Nabi Muhammad adalah mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Udah kenal sama Allah? Udah kenal? Sifat. Coba udah kenal belum? Udah mengenal Allah, udah kenal sama Allah. Udah pernah ketemu sama Allah? Udah pernah? Belum? Sebenarnya dalam Al-Quran, saya lupa ayat dan surat. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam masalah, wa idh khadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna. Dan ketika Tuhan memintakan perjanjian atau memintakan semacam persaksian kepada anak cucu Adam ketika di dalam rahim ibunya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mempersaksikan wa asyhadu ala anfusihim,
kemudian kita itu mempersaksikan diri, bersumpah di hadapan Allah, kata Allah, alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhanmu, kata Allah. Maka kita berkata, bala syahidna, benar, engkau Tuhan kami menjadi saksi, kami bersumpah. Dan ternyata kita di dalam rahim ibu kita ketika dititipkan ruh itu sudah ada pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau ada manusia, semua manusia, keturunan Nabi Adam. Makanya kalau ada manusia yang tidak mengakui adanya Tuhan, berarti dia sudah sudah menyalahi fitrahnya sebagai manusia. Karena setiap manusia tadi dalam rahim, ketika dalam rahim ibunya itu sudah dipersaksikan ya, untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang-orang ateis tidak mengakui adanya Tuhan. Bahkan mereka mengatakan bahwa terjadinya alam semesta ini terjadi dengan sendiri. Seperti teori Big Bang. Teori Big Bang itu seperti tadinya dunia ini, alam semesta ini satu, kemudian terjadi ledakan dua, maka terjadilah ada bumi, ada matahari, ada bulan, ada planet ini dan sebagainya. Menurut mereka begitu. Jadi tidak ada menciptakan, terjadi dengan kebetulan. Kira-kira masuk logika apa? Secara logika aja nggak mungkin ledakan begitu bisa ada keteraturan. Bapak misalnya ada beras digenggam, kira-kira sampai teratur nggak bisa pakai acak-acakan. Dan di dalam semesta ini Allah ciptakan dengan keteraturan. Terjadinya malam dan siang, planet-planet yang mengelilingi matahari, maka saling mengelilingi matahari, terjadilah keteraturan. Kalau seandainya ada berhenti di dalam poros, dalam garis medannya, maka terjadi bencana. Dan dari situ saja bisa menyangkal teori Big Bang ini, di mana teori ini dikembangkan oleh orang-orang yang tidak mengakui adanya Tuhan. Bahkan ada yang mengatakan manusia itu dari kerak, hasil evolusi dari kerak. Jadi kita tadinya awalnya leluhur kita kerak, monyet. Coba, ini Masya Allah bertentangan dengan ajaran agama bahwa manusia yang pertama itu adalah Adam alaihi salam. Dan Adam alaihi salam adalah manusia yang memang punya peradaban, ya, diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan seperti disebutkan oleh teori-teori mengatakan bahwa manusia itu hasil evolusi dari yang kerak, yang tadinya bungkuk, kemudian dia tidak berakal menjadi orang kerak yang kemudian berdiri, dan kalau digambar-gambar kayak gitu, kemudian dia menjadi manusia yang berakal. Ini teori evolusi. Nah, inilah teori-teori yang tidak mengakui adanya Tuhan. Tapi yang namanya orang-orang tidak mengakui adanya Tuhan, ketika mereka itu dalam keadaan bahaya, dalam keadaan terdesak, pasti mereka akan mencari kekuatan yang menolong dia. Jadi gambarkan orang-orang yang tidak mengakui adanya Tuhan itu ketika dalam bahtera itu kapal laut berlayar, kemudian ada
badai. Nah orang-orang itu ketika ada badai, mereka itu mencari berdoa. Berdoa pasti berdoa. Pasti berdoa. Kita aja kalau lagi susah pasti ingat Allah. Pasti ingat Allah. Kalau lagi senang, lupa sama Allah. Lupa sih. Ada orang yang lagi kaya, lagi jaya, lupa sama Allah, lupa beribadah kepada Allah. Tapi ketika susah, kemudian dia cinta kepada Allah. Seperti itu. Nah, orang-orang tidak mau kayak Tuhan, ketika dalam bahaya, ketika dalam kesempitan, mereka pada akhirnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dia tidak tidak seperti kita dimakai oleh Tuhan, tapi dia ingin mencari zat yang punya kekuatan yang menolong dia ketika dalam keadaan bahaya. Namun ketika sampai ke daratan, ketika selamat, mereka kembali lagi lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kepada kekayaan. Itu gambar-gambaran seperti itu. Jadi pada hakikatnya manusia itu pasti mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagaimana cara mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Pak Ustaz bilang dengan mengetahui, memahami al-asma wa sifat, dengan mempelajari asma dan sifat, asmaul husna dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wujud, qidam, baqa, tidak itu. Insyaallah. Kita Ijan dulu ya. Oh ya. Kalau santri saya pakai yang paling tipis aqidatul awal. Tipis. Di situ ada pembahasan tentang sifat 20. Nah, kemudian juga dengan mempelajari, memahami asmaul husna yang 99. Biasanya kalau kita mengenal seseorang lebih dalam lagi, maka kita akan mempelajari sifat-sifat tadi. Oh, kalau kita kenal misalnya Pak Khalidun, Ustaz Khalidun, kenal Pak Ustaz Khalidun, kenal. Orang itu begini orang yang baik, orang yang ramah, sifatnya suka menolong. Berarti dia sudah tahu, sudah mendalam pengenalan atau pengenalan kepada Ustaz Khalidun. Tapi kalau kita bilang, kenal Ustaz Khalidun, oh iya. Imam Abu Salam ya, oh iya, kenal. Tapi nggak begitu dekat sih. Berarti dia belum begitu mengenal. Tapi kalau kita mengenal Allah melalui asma wa sifatnya, maka kita akan semakin mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh misalnya Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengasih Ar-Rahman ini untuk semua makhluk. Siapapun Allah kasih. Mau dia musyrik, mau dia kafir, mau dia membanggakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kalau Allah mau ngasih, dia ngasih. Allah berikan apa saja yang orang-orang kafir, orang musyrik kebutuhan dikasih sama Allah. Bahkan barangkali dia orang jarang sholat, jarang ibadah, dia orang kafir, orang musyrik, kok dikasihnya lebih daripada kita yang sering datang ke mushola atau ke masjid, sering beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok saya sholat, tiap kali sholat dari tinggalin, ya ngaji dari tinggalin, tapi kok rezeki seret mulu gitu. Tapi
tapi dia kok nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji, tapi kok rezekinya banyak. Dalam hal Allah Maha Pengasih Ar-Rahman, Allah berikan semuanya kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Tidak pandang dulu mau dia kafir, mau dia mukmin, mau dia musyrik, Allah kasih. Tetapi belum tentu disayang. Ar-Rahim, ya, belum tentu disayang. Karena sayang ini hanya untuk orang-orang mukmin. Jadi Allah kasih belum tentu Allah sayang. Dan ketika Allah nggak kasih, belum tentu Allah itu nggak sayang. Bisa jadi Allah nggak kasih karena sayang. Contoh, anak kita umur istilah kelas 6 minta motornya motor sport. Katakanlah kalau di Honda saya CBR kayak motor balap. Ya. Kita punya duit, Pak. Punya duit. Berapa sih motor? Harganya katakanlah misalnya 30 juta. Kita tabungan ada 100 juta. Kita ada duit. Kita kasih nggak Pak? Yang baru umur ya 12 tahun baru kelas 6 SD, kita kasih ke motor sport kayak gitu. Kasih nggak? Enggak. Kalau kita kasih, orang pasti pikir, justru bapaknya siapa sih? Anak SD kasih motor begini, ini kepada saya ini bukan mau guru. Kalau dia pencet, namanya anak SD, ya, cara berpikirnya masih kayak anak-anak, itu motor dipakai mainan. Bukan karena kita itu gak ngasih, tapi karena Allah sayang. Ya. Karena kita sebagai orang tua sayang sama anak kita. Kalau dikasih motor sport, ya itu dampaknya bahaya, malah bisa menjerumuskan anak itu, walau bisa membunuh anak. Sama kayak rokok membunuhmu ya. Rokok membunuhmu gitu ya. Misalnya nah, kenapa dalam kehidupan kita Allah itu gak ngasih? Bisa jadi Allah sayang. Ada kisah lagi nih. Kita katakanlah misalnya pengen kan banyak duit, pengen jabatan tinggi gitu, nggak ada yang mau. Ya, pengen banyak duit, pengen mobil yang mewah, pengen rumah yang mewah, ya semua pasti mau. Pasti mau, nggak ada yang nggak mau. Ya kalau lihat Raffi Ahmad memamerkan kekayaannya, kadang-kadang kita kira enak banget tuh Raffi Ahmad gitu. Sultan, semua pasti pengen jadi sultan. Ya, cuman kenapa Allah nggak kasih sama kita? Kenapa? Bisa jadi kalau kita banyak duit, ya ini malam Sabtu ini kita nggak di sini. Lebih baik kita ke villa atau ke puncak, jalan-jalan, nggak usah ngaji. Ngaji, nggak usah Mi'raj. Pasti kita jalan Sabtu Minggu kemana, jalan-jalan luar negeri karena banyak duit. Ya. Pasti. Mungkin kalau misalnya kita punya duit, diri kita banyak. Jadi dolim ya. Jadi kebanyakan dolim kita kemana-mana, kawin dan sebagainya. Ya. Bukan berarti Allah itu nggak sayang. Allah sayang kalau dikasih hal ini ke kita, ya bisa-bisa kita gitu. Karena kebanyakan biasanya orang itu nggak kuat diuji dengan kekayaan dan jabatan, harta, tahta, wanita gitu kan. Biasanya nggak kuat. Ya, banyak yang oleng. Ya. Tapi kalau diuji dengan kesulitan, ya tadi pasti dia akan lulus. Kenapa? Kalau lagi susah pasti ingat Allah. Ya. Kalau lagi susah pasti ingat, benar nggak? Nah, lagi sakit ya Allah. Kalau mati gitu. Tapi kalau sehat, ini Sabtu Minggu kemana? Kalau itu
Mana? Jalan yuk, mana? Mancing, mancing. Mancing mulai jauh, menurut kok. Sehat. Ya. Kita nih, ya. Ustaz Khalid itu gak enak badan nih, jadi kita ngaji aja. Jadi kan, males jalan badan gak enak, dengan ngaji aja duduk di majelis taklim. Jadi ya, bisa jadi kenapa Allah gak kasih? Allah itu sayang sama kita. Ya, makanya jangan mirip sama orang yang tadi orang itu jarang ke masjid tapi kaya raya. Orang kafir, orang musyrik tapi kaya raya hidupnya. Jangan. Bisa jadi apa namanya? Itu merupakan istidraj, jebakan dari Allah Subhanahu wa taala supaya lupa kepada Allah. Wala takunu kalladzina nasallaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Janganlah kalian seperti orang yang lupa kepada Allah, kemudian Allah jadikan dia lupa kepada dirinya sendiri, dan Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang fasik. Biasanya kalau lupa kepada Allah, dia lupa diri. Lupa kepada Allah, dia lupa diri. Lupa diri dia itu siapa? Siapa mau kemana di dunia ini? Nah, makanya kalau orang yang ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan otomatis mengenal dirinya sendiri, tahu diri jadi. Nah, jadi ketika kita mengenal Allah sebagai pencipta saya, berarti kalau saya yang diciptakan Allah, saya sebagai manusia, apa sih fungsi saya ketika Allah ciptakan di dunia ini? Berpertanyaan. Oh, apa ya? Ternyata Allah ciptakan kita di dunia ini untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, Allah yang ciptakan saya. Kemudian timbul pertanyaan, mau apa sih diciptakan di dunia? Ya Allah katakan dalam Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah orang yang ma'rifat, orang yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian tahu diri bahwa dia diciptakan Allah adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang yang hidup di dunia yang gak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya udah meninggal. Gak usah jadi manusia, jadi batu aja. Batu aja bertasbih, Yusabbihulillahi ma fis samawati wa fil ardh. Bertasbih semua apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi manusia ya lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal jelas sekali Allah katakan, Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku ciptakan jin dan tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa didasari oleh ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hampa. Makanya awal dan beragama itu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenal siapa yang kita ibadahi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita misalnya sholat, katakanlah sholat itu kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau misalnya kita di dunia ini menghadap Bapak Presiden, tapi kita nggak kenal sama Presiden, kira-kira gimana? Saya maksudnya mau kemana Pak? Mau menghadap Presiden. Kenal Presiden? Nggak kenal. Gimana sih? Bingung Presidennya yang mana? Atau misalnya kita mau datang, ya Pak Ustadz Khalid dipanggil atau diundang sama Bapak Lurah di kantor kelurahan, kantor desa. Ustadz Khalid nggak tahu, nggak kenal lurahnya yang mana. Sedangkan bingung ya. Sama kalau kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa didasari ma'rifatullah, kita sudah macam-macam kita sholat. Pernah merasakan kalau sholat itu hampa, sudah
celingak-celinguk, bukan celingak ini, tapi hati celingak-celinguk. Pikiran kemana-mana, sholat, tapi pikiran ke rumah. Tadi ada kunci hilang di mana? Itu kunci. Lagi sholat. Ya. Aduh, ntar ada debt collector ke rumah lagi. Itu ingat dalam sholat. Pikiran kita melayang-melayang kemana-mana, celingak-celinguk, ya itu kenapa? Kita kurang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ibadah itu terasa nikmat. Kita menghadap siapa? Karena kita mengenal siapa yang kita ibadahi. Makanya asas daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana cara kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dengan ayat-ayat kauniyah. Ayat kauniyah itu alam semesta. Apa yang kita lihat di alam semesta ini, kehidupan kita lihat, itu kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti tadi, siapa yang menciptakan alam semesta ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti ada yang menciptakan. Gak mungkin alam semesta ini ujung-ujung. Pasti ada yang menciptakan. Oh, bisa ya? Bisa. Oh, duluan ya saya. Oh, baik. Dengan apa? Dengan ayat-ayat kauniyah. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit, bila konsentrasi. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahari, dan terjadinya malam dan siang, itu merupakan tanda-tanda bagi orang-orang yang berpikir, tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mau berpikir oleh Allah. Di terjadinya malam dan siang pasti ada yang ngatur. Pasti ada yang ngatur. Kita pun rezeki ada yang ngatur. Ada takarannya Allah berikan kepada kita. Makanya rezeki itu nggak bakal tertukar, nggak bakal kurang, nggak bakal lebih dari takaran rezeki kita. Jatah kita itu habis, ya habis hidup kita di dunia. Gitu. Jadi kalau jatah rezeki kita habis, ketika itulah kita habis jatah hidup di dunia. Baru kita meninggal, maka habislah jatah rezeki kita. Jadi kalau kita masih hidup, jangan takut kehabisan rezeki. Jangankan kita, binatang melata yang ada di bumi, kata Allah, ya, wa ma min dabbatin illa fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidaklah di binatang melata yang ada di bumi kecuali telah Allah siapkan rezeki. Itu binatang melata kayak yang kalau di undur-undur itu, apa yang di tanah itu udah ada rezeki dari Allah Subhanahu. Apalagi kita. Jadi apapun yang ada di dunia ini itu diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk urusan kita, rezeki kita, itu semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menunjukkan bahwa kita tidak mungkin tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jelas sekali tanda-tanda kekuasaan melalui ayat-ayat kauniyah alam semesta, melalui fitrah kita sebagai manusia, dan kemudian melalui asma dan sifatnya dengan mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Itu saja barangkali yang dapat kami sampaikan karena waktu sudah isya. Sedikit ini mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Jadi yang berbarokah
didoakan mudah-mudahan kualitas juga sama dengan yang diibadahkan. Ya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.